wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghulil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita andalkan untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Para zuriat Nabi, para cucunda Nabi, mereka adalah manusia yang Allah ciptakan, merupakan sebuah anugerah untuk kita semuanya, sekaligus merupakan sebuah cobaan untuk kita semuanya. Merupakan sebuah anugerah karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ahlu baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Yang artinya, keluargaku ini perumpamaannya bagaikan juru kunci pengaman di muka bumi ini, sebagaimana bintang gemintang di atas langit sana. Kalau sudah tidak ada lagi mereka di muka bumi ini, dan suatu waktu nanti para habaib ini akan meninggal semua dalam satu waktu, sehingga kita cari habaib dimanapun kita tidak akan dapatkan. Setelah itu terjadi, kata Nabi Muhammad, barulah akan terlaksana tanda-tanda hari kiamat. Sekaligus sebagai ujian, karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafiq. Siapa yang cinta kepada mereka, berarti dia itu adalah seorang mukmin, dan barang siapa yang benci kepada mereka, berarti dia itu adalah seorang munafik. Semoga kita semuanya termasuk yang mencintai mereka, sehingga kita termasuk yang dianggap mukmin oleh Allah SWT, dan kita termasuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Imam Ibn Hajar berkata, cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan 3 kebahagiaan dan kebaikan serta anugerah di dunia. Yang pertama, akan bahagia hidupnya. Yang kedua, akan barokah hartanya. Dan yang ketiga, akan meninggal dunia dan keadaan husnul khatimah. Semoga kita termasuk yang semacam itu, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya banggakan, saya cintai, yang keberadaan beliau di tempat ini sebagaimana telah beliau akui sendiri, tanpa dinyana, tanpa disadari. Dan itu saya meyakini bahwasanya itu adalah isyarat daripada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah anugerah bagi warga kampung di sekitar sini, bahkan anugerah bagi warga masyarakat di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, insya Allah. Akhirnya billah Al-Habib Habil bin Muhsin Al-Atas hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, ditambah cinta datuknya kepadanya, dan semoga pondok yang diasuh olehnya menjadi pondok yang besar, yang manfaat, yang menjadi sebuah tumpuan bagi keluarganya dan keturunannya serta kakek moyangnya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan jariah bagi mereka semuanya. Dan semoga kita semuanya termasuk dekat keberkahan pada majelis ini pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Atas, Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Jufri, Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Idrus, serta semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, kita takdimkan, yang dikatakan oleh Imam Ghazali, mereka adalah komunitas yang merupakan sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita cari terkait dengan Nabi Muhammad ada pada diri mereka. Mereka adalah para ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz,
Mereka yang meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita ingin menghormat Nabi Muhammad, hormat mereka. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, carilah cinta dari mereka. Kita ingin membantu Nabi Muhammad, bantulah mereka. Dengan dasar hadis Nabi SAW bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Ya, artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah kita semuanya datang pada malam ini bukan hanya untuk menghadiri maulid, tapi juga berkunjung ke rumahnya Al-Habib Agil. Berarti kita sekarang sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersama dengan orang alim, maka seakan-akan dia itu datang bersama denganku. Tapi untuk yang ini sementara kita jangan selamat dulu, takut ada corona yang nempel. Jadi kesian ulamanya. Semoga para ulama panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga mereka semuanya termasuk yang memberikan kepada kita syafaat kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang duduk bersama mereka di dunia, maka seakan-akan itu duduk bersama. Alhamdulillah banyak ulama, banyak ajudan di atas ini. Berarti kita pada malam ini sedang duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kelanjutan hadis tersebut? Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang banyak duduknya dan ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang menjadi teman duduknya Nabi Muhammad, berada di dalam hati para ulama, berada di dalam doa para ulama, termasuk perjuangkan para ulama, termasuk mendengarkan nasihat dan titah para ulama, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama kelak nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tidak sebutkan satu persatu karena kami memang awam. Ini adalah dakwah kami termasuk yang pertama di Jawa Barat, dan pertama kali saya keluar setelah 8 bulan di rumah karena Habib Agil yang meminta dan memohon. Beliau datang sendiri ke Bangil, kami tidak bisa menolaknya, dan semoga kami yang datang pada malam ini mendapatkan barokah daripada kakek moyangnya dari keluarga Al-Aqtas. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sebagaimana diungkap oleh para ulama, kami sangat rindu dengan pertemuan dan perjumpaan semacam ini. Ada satu kekhawatiran selain kekhawatiran kita terhadap corona. Corona menakutkan, mengkhawatirkan, memang. Tapi ada hal yang begitu merisaukan para ulama. Apa itu? Yang merisaukan mereka itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa jikalau seseorang tidak makan 3 hari 3 malam, dia akan mati. Begitu pula hati kita, kalau tidak makan makanan rohani sampai 3 hari 3 malam, maka hati kita akan sakit, bahkan akan mati. 8 bulan sudah berlalu, majelis-majelis di sana di sini semuanya ditutup, bukan karena ketakutan, tapi ini adalah sebuah kemaslahatan yang dilaksanakan. Entah apa maksud Allah Ta'ala, yang pasti ada hikmahnya. Apakah salah satu tujuan Allah Ta'ala itu supaya cepat terlaksananya hari kiamat? Kalau nggak begini, nggak terlaksana hari kiamat. 8 bulan tidak mudah. 8 bulan waktu yang sangat lama. Yang dikatakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau saya tidak melihat kepada guru saya 40 hari lamanya, maka saya menjadi seperti orang yang kebingungan. Tapi ketika saya melihat kepada wajah guru saya 1 kali saja pandangan, 40 hari itu saya merasakan tenang luar biasa. Ini bukan 40 hari, bukan 4 bulan, tapi sudah 8 bulan kita lewati. Semoga berkatnya maulid corona minggat, berkat salawat corona minggat, dan semoga tidak ada lagi ya Allah wabah yang terjadi kepada kita, negara kita Indonesia, insyaallah. Semoga negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berkat maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua datang tidak ada lain, tujuan kita ingin mengungkapkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad. Tidak ada lain tujuan kita ingin menilap, ingin mengambil sebanyak-banyaknya barokah daripada Nabi Muhammad.
Masa iya sih kemudian Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu bencana kepada kita? Hasya wa kalla. Insya Allah kita pulang semuanya dalam keadaan sebagaimana dikatakan oleh ulama, kalau sebutkan nama orang soleh di suatu majlis, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berada di majlis itu. Apalagi kalau seumpama itu adalah nama orang soleh, bagaimana kalau disebutkan adalah Nabi kita Muhammad SAW? Kalau itu hanya satu sekali saja disebutkan akan turun rahmat Allah, bagaimana kalau kita tadi dari mulai pembacaan maulid sampai apa yang disampaikan oleh Habib Agil, sampai apa yang disampaikan oleh Habib Hasan, selalu kita dengar dengungan, ucapan, ungkapan nama Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali semua hajatnya dikabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan, yang diantara kita belum dapat jodoh sudah waktunya semoga Allah berikan, yang belum dapat keturunan semoga Allah tentukan keturunan yang soleh dan solihah, yang belum mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala untuk bermimpi Nabi Muhammad semoga Allah tentukan, yang pernah berziarah pada Nabi Muhammad semoga Allah takdirkan secepat mungkin berziarah pada Nabi Muhammad. Dan siapapun di antara kita ya Allah yang mempunyai keadaan yang belum membahagiakan, semoga Allah bahagiakan, dan semoga kita semuanya tidak keluar tempat ini kecuali sudah dipastikan kita semuanya termasuk yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala harta, segala urusannya, hartanya melimpah banyak, rezekinya barokah, dan nanti di akhirat tidak ada hisabnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam pikiran saya, dugaan saya tadi mungkin yang hadir cuma sekitar 100 sampai 500, maksimal 500 lah. Tapi ternyata saya heran betul, begitu yakinnya dan husnudzonnya antum semuanya seakan-akan nggak ada corona di sini. Insya Allah berkat Nabi Muhammad corona akan minggat, berkat husnudzon kita insya Allah. Jawa Barat akan terangkat dan menjadi zona hijau insya Allah. Bahkan semua Indonesia akan menjadi zona hijau insya Allah. Dan semoga corona hanya terjangkit kepada orang-orang yang tidak suka pada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saya yakin bahwasanya perjumpaan kita ini bukan perjumpaan yang cuma-cuma. Tadi saya saja sangat-sangat malu ya ketika Habib Agil itu bertanya apakah cinta kepada saya, apakah rindu kepada saya, karena saya disebut saja namanya tidak pantas. Begitulah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Saya dididik oleh banyak para ulama. Alhamdulillah guru besar saya Habib Zain bin Semit, itu fotonya depan saya. Guru besar saya Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, guru besar saya Al-Habib Umar bin Habib, Al-Habib Salim Syadili, dan juga para habaib banyak. Alhamdulillah mereka semua mengajarkan, dan terutama saya punya abah sendiri yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang jumlah muridnya sebanyak 12.500. Beliau mengajarkan kepada saya satu hal. Apa yang beliau katakan kepada saya? Segar, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu paling rendahnya orang di muka bumi. Kalau kamu sudah berhasil, enak kamu hidup di dunia. Kalau seumpama ada orang yang memuliakan, seperti saya tadi masuk, masya Allah dimuliakan, dilihat, apalagi disebut tadi, saya cuma bisa katakan dari lubuk hati saya, masya Allah, warga masyarakat Ciledug Cirebon ini luar biasa, akhlaknya bagus-bagus semuanya. Orang seperti saya dihormati dan dimuliakan. Tapi kalau seumpama saya tidak dihormati, turut tidak dipedulikan, bahkan mungkin misalnya saya dinistakan atau dihinakan, direndahkan, saya tidak akan menyalahkan warga masyarakat di sini. Karena apa? Itu semua karena sebab dosa saya yang saya lakukan, sehingga Allah memberikan murkanya, sebabnya, konsekuensinya seperti yang saya lakukan. Ini adalah ajaran para ulama, ini adalah ajaran para habaib. Sehingga kita lihat bagaimana tawadhunya Habib Agil, lihat bagaimana tawadhunya Habib Hasan, semuanya merasa tidak pantas, tidak pantas. Ini yang sangat kita perlukan sekarang ini. Ini yang dikatakan oleh Habib Hasan tadi, ini yang sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. Ini sekarang yang banyak sudah diambil oleh Allah Ta'ala karena sebab kita, bukan karena Allah Ta'ala. Kita sendiri, Allah Ta'ala tidak berbuat sesuatu kecuali kita yang bertindak dahulu.
Allah Ta'ala tidak mengangkat suatu nikmat kepada suatu kaum kecuali mereka sendiri yang menjadi sebab untuk diangkat nikmat itu. Oleh karena itu, semoga dengan berkat corona yang dikatakan oleh para ulama, karomah yang paling besar tahun 2020 itu adanya corona. Karomah yang terbesar tahun 2020 itu adalah adanya corona. Kenapa? Belum ada para ulama, belum ada para tokoh masyarakat, belum ada para aulia, belum ada bahkan imam besar kita Habib Rizik bin Syihab belum bisa untuk menutup diskotik se-Indonesia. Tapi corona muncul, tutup semuanya. Corona muncul, yang namanya mereka-mereka yang kaya raya sekarang gulung tikar. Corona muncul, berubah yang tadinya normal jadi new normal. Ini kan luar biasa. Tapi insya Allah yang sangat-sangat membuat kita prihatin selama ini, selama 8 bulan ini adalah bagaimana kita tidak tersirami rohani kita. Yang kita khawatirkan takutnya karena tidak tersirami rohani kita, akhirnya kita itu kemudian terjerumus ke dalam dosa demi dosa demi dosa demi dosa, akhirnya kita diharapkan daripada memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, barang siapa yang tidak memandang wajah Nabi Muhammad SAW pada mahsyar nanti, jangan harap dia itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kami anugerah berupa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia, jangan Engkau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad nanti kelak di pada mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin yang Allah Ta'ala, corona datang kepada kita sampai membunuh kita pun bukan suatu masalah. Suami kita meninggal dunia bukan suatu masalah. Anak-anak kita meninggal dunia juga bukan suatu masalah. Gempa bumi bukan suatu masalah. Banjir bukan suatu masalah. Kefakiran bukan suatu masalah. Masalah yang terbesar adalah kalau kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Oleh karenanya saya tertarik tadi dengan pertanyaan Habib Agil, di mana beliau bertanya, apakah antum semuanya cinta kepada saya? Saya akan bertanya sekarang. Jawab, dan insya Allah jawaban itu akan menjadi bekal kita untuk kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat yang ada pada malam ini, saya bertanya, apakah antum semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Ya. Sekali lagi saya bertanya, apakah antum semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Ya. Insya Allah jawaban kita tadi dicatat oleh Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan jawaban Nabi Muhammad. Apapun yang kita korbankan sekarang ini belum ada apa-apanya dengan korbannya Nabi Muhammad. Kita datang ke sini untuk mengungkapkan cinta kita pada Muhammad, tapi Nabi Muhammad jauh lebih cinta pada kita. Adakah yang bisa mengalahkan cintanya Nabi Muhammad pada kita? Tidak ada. Orang tua? Tidak. Anak-anak kita? Tidak. Pasangan kita? Tidak. Tidak ada seorang pun yang cinta kepada kita melebihi daripada cinta Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita ingin tahu, mari kita lihat. Setiap Nabi, setiap Rasul diberikan 3 doa yang pasti dikabulkan. Minta apa saja pasti dikabulkan. Semuanya Nabi, semuanya Rasul sudah menggunakan, kecuali Nabi Muhammad tidak menggunakan. Jika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak menggunakannya?" Maka dijawab olehnya, "Aku simpan sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat." Adakah di antara kita mendengar dalam sejarah seorang nabi maupun seorang rasul dia berkata bahwasanya aku cinta kepada kalian melebihi daripada cinta orang tuanya, melebihi daripada cinta anak dan istrinya, melebihi daripada cinta siapapun juga, kecuali Nabi kita Muhammad. Suatu waktu Nabi Muhammad berada di depan sahabat-sahabatnya, beliau memandang kepada mereka semuanya, lalu beliau berkata kepada mereka, "Wallahi inni la uhibbukum mahabbatan wa rahmatan ashadda min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum." Demi Allah, aku ini sayang kepada kalian semuanya melebihi daripada sayangnya orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada sayang kalian terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW cuma memberikan sebuah pengakuan tanpa ada bukti?
dibuktikan, bukan hanya diungkapkan buktinya, tapi diawali ungkapan buktinya dengan sumpahnya. Beliau bersumpah, wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah saya bersumpah, aku juga merasakan sakitnya dalam hati. Adakah di antara kita ketika kita tertusuk duri kakinya, orang tua kita menjerit karena kesakitan, istri suami kita menjerit karena kesakitan, anak-anak kita menjerit karena kesakitan, sahabat terdekat kita menjerit karena kesakitan? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad mahabbahnya kepada kita bukan terkait dengan dunia. Mahabbahnya Nabi Muhammad bukan terkait dengan urusan dunia, bukan terkait dengan batasan-batasan dunia, bukan terkait dengan keadaan-keadaan di dunia. Sehingga suatu waktu kita dengar suatu cerita yang hakiki terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, di mana suatu waktu menjelang meninggal dan wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelumnya, beliau berada di rumah Sayyidatuna Maimunah. Ketika beliau sudah berada di rumahnya, tiba-tiba beliau tidak sanggup untuk berdiri. Maka kemudian beliau berkata kepada Sayyidatuna Maimunah, panggilkan semua istriku, panggil kembali semua istriku. Dipanggil semuanya, datang. Kemudian Nabi SAW berkata, apakah kalian mengizinkan kalau seumpama aku dirawat selamanya, selama aku sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah? Maka kemudian mereka mengatakan, kami izinkan ya Rasul. Maka Nabi SAW tersenyum. Lalu kemudian Nabi SAW ingin bangkit tapi tidak bisa bangkit, tidak sanggup untuk bangkit. Kemudian datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib yang tidak lain adalah misanan beliau dan juga mantu beliau bersama Fadl bin Abbas. Beliau datang kemudian memapah Nabi. Ketika dipapah dari rumah Sayyidatuna Maimunah ke rumah Sayyidatuna Aisyah, melewati masjidnya Nabi Muhammad SAW, banyak kaum muslimin di situ. Begitu melihat Nabi SAW dalam keadaan dipapah, maka mereka semuanya berteriak. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Maka kemudian Nabi SAW tetap masuk ke rumah Aisyah, tidak menggubris mereka. Tiba-tiba banyak sahabat Nabi datang ke masjid, berdatangan karena mendengar isu-isu bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan dipapah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyusahkan bagi sahabat Nabi melebihi daripada Nabi Muhammad. Sehingga semua yang terkait dengan Nabi Muhammad menjadi sebuah pikiran bagi mereka, kesumpokan bagi mereka, kesedihan bagi mereka. Sehingga mereka kemudian datang ke masjid. Ketika Nabi SAW berada di dalam rumahnya, di saat itulah Sayyidatuna Aisyah berkisah, keringat Nabi SAW itu bercucuran deras. Aku tidak pernah melihat seseorang yang bercucuran deras keringatnya melebihi daripada Nabi SAW ketika bercucuran deras keringatnya pada waktu itu. Di saat itulah beliau berkata, la ilaha illallah, inna fi sakaratil maut, inna fil mauti la sakarat, inna fil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya. Di saat itulah mereka berteriak karena mendengar suaranya Nabi SAW yang keras dan mengadu, walaupun itu hanya kepada Allah. Mereka menangis sehingga Nabi SAW berkata, apa itu? Suara apa itu? Mereka sahabat-sahabatmu ya Rasul. Mereka menangis terseduh-seduh karena mendengar engkau dalam keadaan seperti ini. Maka kemudian Nabi SAW meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Fadl bin Abbas, bawa aku kepada mereka. Dibawalah Nabi Muhammad kepada mereka sampai Nabi SAW dapat duduk yang biasanya berdiri di atas mimbarnya, duduk beliau. Ketika duduk, beliau berpesan dengan 5 pesan. Ini yang akan kita pelajari sekarang ini. Itu pesannya Nabi terakhir, khutbahnya Nabi terakhir. Tidak ada lagi. Ayo kita jalankan, ayo kita hidupkan.